Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, lestari budayaku. Bertemu kembali dengan saya, Nugroho Imam Saputra SPD, Guru Bahasa Jawa SMK Negeri 1 Girimulyo. Tadi sudah dijelaskan, saya mengisi materi tentang apa keistimewaan Yogyakarta dan seluk-beluknya. Sekarang saya beralih ke materi yang selanjutnya yang mungkin tidak jauh atau masih ada erat hubungannya dengan budaya maupun sejarah, terutama khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita dijauhkan dari segala malapahaya dan selalu mendapatkan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Namo Buddhaya. Salam Swastiastu. Oke, kita mulai pembelajaran kegiatan MPLS pada kesempatan ini dengan materi museum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Materi ini adalah materi pesanan langsung dari pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Semua siswa-siswi baru di tingkatan SMA, SMK maupun SMP harus diperkenalkan dengan museum, khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, yang pertama, welcome to our history. Pak Karno pernah menyampaikan dalam pidatonya, jas merah, jangan melupakan sejarah. Museum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi DIY merupakan provinsi yang sangat pluralis. Artinya pluralis adalah majemuk atau beraneka rupa. Jadi di DIY itu mungkin miniatur Indonesia. Semua orang yang dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia itu ada semua di daerah Yogyakarta. Baik dalam bentuk wisatawan maupun mahasiswa maupun pekerja. Kemudian Jogja itu memiliki kultur budaya yang kuat. Jadi budaya Jawanya sangat kuat, kondisi alam yang unik, ada Gunung Merapi, ada perbukitan di daerah Gunung Kidul, ada perbukitan menoreh di Kulon Progo, juga punya laut, juga punya kota. Jadi kultur alam budaya Indonesia, kultur alam di Yogyakarta ini bisa dikatakan lengkap. Tidak di daerah pegunungan sekali, tapi juga di daerah pesisir. Tidak ada daerah perbukitan, ada daerah pedesaan yang sulit air, yang tanahnya adalah tanah batu kapur, ada yang subur, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Ada juga di daerah laut, seperti di Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo itu juga ada lautnya. Itu semua ada di DIY. Maka dari itu, Provinsi DIY itu sangat unik sekali. Kemudian salah satu pusat ekonomi jelas di sini adalah perkembangan ekonominya sangat tinggi, baik dari industrial maupun dari segi perdagangan juga sangat bagus sekali. Kota pendidikan dan tentunya memiliki historis yang sangat panjang. Jogja itu punya sejarah yang sangat panjang sekali. Dari keanekaragaman tersebut, kemajemukan tersebut, DIY itu hampir memiliki 38 museum aktif dengan berbagai macam corak yang terdapat di 5 kabupaten dan kota. Sebelumnya, kenapa alasan kita harus belajar tentang sejarah? Yang pertama, mengetahui masa lampau. Ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang sebenarnya kita harus tahu. Kenapa kita harus tahu? Karena kita harus memiliki data ya autentik tentang sebuah fakta yang terdapat di masa lalu, tidak hanya berdasarkan cerita-cerita dan cerita yang belum tentu terbukti kebenarannya. Kalau kalian ingin tahu kebenaran sebuah cerita, maka datanglah ke sebuah museum, maka akan Anda tahu kebenarannya seperti itu. Kemudian, sebagai sarana edukatif, ketika kita belajar tentang sejarah, kita akan menemukan beberapa ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Manfaatnya juga banyak, bisa dari segi nilai-nilai historis, bisa dari segi budaya,
Bisa dari segi agama, bisa dari segi aspek kehidupan, dan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Jadi sebagai sarana pembelajaran, seperti ada museum tani, kita belajar datang ke museum tani, kita belajar bagaimana cara bercocok tani masyarakat zaman dahulu, kemudian kita buat inovasi menjadi pertanian yang zaman sekarang, dan hasilnya akan menjadi lebih bagus. Maka dari itu, belajar tentang sejarah itu bisa bersifat edukatif. Yang ketiga, sebagai sumber inspirasi, banyak beberapa tokoh atau sebuah kejadian yang memberikan kita sebuah pelajaran. Banyak sekali tokoh-tokoh besar itu mengidolakan tokoh-tokoh zaman dahulu, sehingga dia bisa menjadi lebih sukses. Mungkin kalian sendiri juga punya salah satu tokoh yang menginspirasi bagi kalian. Seperti saya mungkin terinspirasi oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang kita lebih kenal dengan Gus Dur. Saya terinspirasi dengan beliau, dengan kesederhanaannya, dengan pola pikirnya, dengan belajar tentang sejarah Gus Dur, maka kita akan menjadikan tahu bagaimana Gus Dur itu bersikap, dan bisa kita tiru sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari kita pada saat ini. Dan yang keempat adalah sarana rekreasi. Bagi sebagian orang, belajar tentang sejarah itu adalah sebuah hiburan tersendiri, meskipun tidak semua orang bisa melakukan atau bersikap dengan seperti itu. Tapi setidaknya dengan belajar sejarah kita menjadi terhibur, itu juga ada bagi sebagian orang. Kemudian kita sudah masuk ke museum-museum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama ada Museum Purbakala Pleret, terletak di Bantul. Ini adalah berisi tentang koleksinya adalah peninggalan-peninggalan zaman kerajaan Mataram Islam dan penemuan peninggalan zaman purba ketika ada di Bantul, seperti halnya Sangiran di Sragen, itu juga hampir sama. Yang kedua adalah Museum Panglima Jenderal Sudirman, terletak di kota Yogyakarta. Koleksinya tadinya adalah rumah yang pernah ditinggali oleh Jenderal Sudirman, kemudian direplika, ditata seperti sedemikian rupa sehingga menyerupai benar-benar rumah dari Panglima Jenderal Sudirman. Hanya ada 2 Panglima dengan bintang 5 di Indonesia. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman, yang kedua adalah Soeharto. Nah, nanti juga ada museumnya yang terletak di Gamping. Kemudian ada yang namanya Museum Geoteknologi UPN. Ini terdapat di kampus UPN, memiliki 1.525 objek atau peragat dari seluruh dunia. Nah, karena berbasis dengan geoteknologi, maka kalian akan menemukan beberapa bebatuan atau mineral-mineral yang ada dari seluruh penjuru dunia yang terdapat dalam museum ini. Kalau Anda besok akan menjadi peneliti atau menjadi sebuah ilmuwan yang berkaitan dengan geologi atau geoteknologi, Anda bisa berkunjung di Museum Geoteknologi untuk mempelajari bebatuan atau kristal atau mineral-mineral lain yang ada di seluruh dunia. Semua terkumpul di Geoteknologi UPN. Kalian bisa belajar dari situ. Selanjutnya ada Museum Yap Prawirohusodo. Profesor Yap Prawirohusodo ini adalah ahli optik ya, atau mata. Optikal itu mata. Ada koleksi 808 koleksi teknologika, etnografika, historika, keramologika, seni rupa, dan filologika berupa 1.400 koleksi buku. Jadi filologi itu adalah naskah kuno ya, naskah zaman dahulu dari beberapa negara yang berkaitan dengan optik atau mata yang terkumpul di daerah di Rumah Sakit Profesor Yap Prawirohusodo. Letaknya ada di Jalan Ciditiru kalau tidak salah, seperti komplek Rumah Sakit Mata Yap. Kemudian ada Museum Dewantara Kirti Griya. Ini adalah museum yang ditinggalkan oleh atau berisi tentang sejarah tentang Ki Hajar Dewantara.
Kita semua tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan Indonesia. Nah, di tempat Museum Dewantara Kirtigria ini terdapat koleksi seperti realia, naskah, pakaian perabotan, dan film dokumenter tentang Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada Jenderal H.M. Soeharto. Ini kalau tidak salah tempatnya di Jalan Wates, Yogyakarta ya. Ini museum yang didirikan oleh sebuah yayasan Wangsa Manggala Putra. Nah, di dalam museum ini terdapat benda-benda bersejarah peninggalan keluarga dari Jenderal Soeharto, baik dalam bentuk patung, pendopo, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Museum Sasana Wiratama. Museum Sasana Wiratama ini didirikan merupakan bekas kediaman Pangeran Diponegoro. Di dalam museum ini terdapat 413 buah benda koleksi terdiri dari peralatan perang, perhiasan, dan benda bersejarah lainnya yang berkaitan dengan Pangeran Diponegoro. Selanjutnya adalah museum yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, yaitu adalah Museum Keraton Yogyakarta. Ini terdapat di Komplek Keraton Yogyakarta. Museum ini memiliki banyak sekali peninggalan bersejarah dari Keraton Surakarta, Keraton Kesultanan Yogyakarta, yang tak ternilai dari koin, dari piring, dari tempat, dari kereta, dan sebagainya yang berkaitan dengan Kesultanan Ngayogyakarta itu dikumpulkan, ditata di museum ini. Ini sepertinya hampir setiap siswa di Yogyakarta sudah pernah mengunjungi museum di dalam Keraton Yogyakarta. Selanjutnya adalah Museum Pendidikan Indonesia. Nah, ini museum ini terletak di komplek kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Tepatnya ada di sebelah utara gedung Rektorat UNI. Ya. Koleksi di museum ini benda bersejarah yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi ada media pembelajaran dan lain sebagainya. Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman itu ada dikumpulkan di sini semua. Buku-buku dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi Monumen Jogja Kembali. Kalau ini saya rasa setiap orang atau setiap warga Yogyakarta sudah tahu yang namanya Monumen Jogja Kembali. Monumen Jogja Kembali ini didirikan untuk memperingati kembalinya provinsi ibu kota negara dari Yogyakarta menuju ke Jakarta. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Museum ini memiliki 1350 koleksi yang terdiri dari heraldika, kendaraan senjata api, dan replika benda lainnya. Tepatnya ada di Jalan Palagan. Ini adalah Monumen Jogja Kembali. Selanjutnya, Dharma Wiratama atau museum yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman ini memiliki koleksi 7.000 lebih benda baik berupa senjata api dan benda lainnya yang berkaitan dengan kemiliteran pada zaman dahulu. Jadi corak museum ini adalah militer ya. Selanjutnya Museum Tani ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Museum Tani ini mungkin sering dikunjungi oleh para petani untuk belajar tentang bagaimana cara bertani masyarakat zaman dahulu. Menyediakan koleksi benda pertanian yang modern dan permainan tradisional. Nah, ketika Anda berkunjung ke museum tradisional ini tidak hanya disuguhkan benda-benda yang berkaitan dengan pertanian, akan tetapi wisatawan juga dapat bermain permainan tradisional seperti congklak, egrang, dan lain sebagainya di sini. Jadi benar-benar bercorak pertanian, akan tetapi masih memuat kearifan lokal budaya Jawa. Oke, lanjut. Kemudian ada Museum Wayang Kekayon. Ini letaknya di Jalan Wonosari. Saya pernah mengunjungi ini. Ini menyediakan berbagai macam bentuk dan sejarah wayang dari zaman dahulu hingga modern. Koleksi wayang di museum ini juga lengkap. Ketika Anda mengunjungi Museum Wayang Kekayon, ini Anda akan disuguhkan dengan deretan-deretan wayang dari zaman ke zaman. Amat bagi Anda yang menyukai tentang dunia perwayangan, Anda akan tertarik mengunjungi museum ini. Kemudian Museum Taman Tino Sidin. Bapak Tino Sidin ini dikenal sebagai guru gambar dan beliau memiliki peran multidimensional. Artinya adalah beliau tidak hanya
sebagai guru gambar. Akan tetapi beliau juga seorang pejuang, aktif di pramuka, dan sebagai tokoh masyarakat juga. Jadi satu orang yang memiliki beberapa karakter atau kepribadian yang berguna bagi orang lain dan kepribadian tersebut adalah sangat menonjol, itu disebut dengan peran multidimensional. Nah, museum di sini juga jelas tentang benda-benda atau yang berkaitan dengan Bapak Tino Sidin. Beliau juga pernah memiliki acara di TVRI, acara belajar menggambar kalau saya tidak salah. Ketika saya kecil saya sudah beberapa kali melihat beliau di layar TV. Kemudian ada Ulen Sentalu, ini terletak di Jalan Kaliurang. Nama akronim museum ini berasal dari akronim Ulating Blencong Sejatining Tataraning Lumaku, yang berarti blencong itu adalah sinar, sejatin itu adalah arti, kemudian tataraning lumaku adalah penuntun ke jalan kehidupan. Nah, museum ini bercorak budaya Jawa dari masa ke masa. Ini adalah salah satu museum yang cukup populer di Yogyakarta, berisi tentang budaya-budaya Jawa yang sangat banyak juga di sini. Tempatnya juga etnik sekali, sangat bagus dan diresmikan langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian Museum UGM. Museum ini bagi mahasiswa UGM juga tidak asing, karena di dalam museum ini terdapat benda, foto, objek yang berkaitan dengan sejarah perjalanan berdirinya Universitas Gadjah Mada. Sebagai informasi saja, Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu universitas tertua di Indonesia. Salah satu, bukan berarti satu-satunya. Kemudian ada Museum Biologi. Ini terletak di sekitar Sayidan kalau nggak salah. Museum ini di bawah naungan UGM. Pada awalnya merupakan penggabungan dari Museum Zoologikum dan Herbarium. Artinya adalah museum ini bercorak ilmu pengetahuan, khususnya adalah biologi. Bagi Anda yang suka pelajaran biologi, di sini ada 4.118 spesimen flora dan fauna. Bisa dalam bentuk fosil maupun dalam bentuk replika maupun kerangka. Ini ada di Museum Biologi UGM, ini di bawah naungan UGM. Kemudian ada Tembi Rumah Budaya, didirikan oleh Polikarpus Wantoro. Coraknya adalah etnografi. Etnografi itu berarti adalah corak budaya. Kemudian di sini juga tertulis sejarah atau informasi tentang budaya Jawa. Kemudian ada monumen atau Museum Gumuk Pasir, terletak di Kabupaten Bantul, di Pantai Parangtritis tepatnya. Di museum ini para pengunjung bisa melihat video terbentuknya gumuk pasir dalam bentuk hologram, audio maupun video. Selanjutnya adalah Museum Pergerakan Wanita Indonesia. Kalau tidak salah ini tadinya namanya Gedung Wanita Tama. Letaknya di sebelah barat kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Didirikan sebagai wujud penyetaraan wanita di Indonesia. Jadi zaman dahulu antara wanita dan pria itu terdapat kesenjangan. Kemudian adanya pergerakan wanita di Yogyakarta ditandai dengan monumen atau sebuah museum yang terletak yang diberi nama Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita, tepatnya di Gedung Wanita Tatama sebelah barat kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Selanjutnya ada Museum Batik. Saya tidak perlu jelaskan isinya apa, ya tentunya adalah berkaitan dengan batik, baik dalam bentuk kain maupun peralatannya juga, sejarah peralatannya juga ada di sini semua. Yang menarik adalah di sini terdapat dua batik yang digambar oleh warga negara asing, yaitu yang satunya dari Eropa dan yang satunya dari Cina. Nah, batik tersebut memiliki corak akulturasi budaya Jawa dan Cina maupun budaya Jawa dan Eropa. Itu tersimpan di Museum Batik Yogyakarta. Selanjutnya Museum Affandi, ini terletak di Jalan Laksdadi Sucipto, masih di sekitaran Gejayan. Affandi merupakan seorang maestro pelukis, memiliki banyak sekali lukisan yang syarat unsur estetis.
Kemudian nama karya-karya beliau diletakkan di sebuah galeri museum dan diberi nama Museum Affandi. Jadi bagi kalian yang suka melukis atau bercita-cita menjadi seorang pelukis, Anda bisa mengunjungi Museum Affandi. Kemudian Laboratorium Sejarah Universitas PGRI. Di museum ini kalian semua bisa melihat hasil kerja laboratoris dosen dan mahasiswa. Apa hasil kerjanya? Itu meliputi maket tempat bersejarah. Seperti maket itu adalah miniatur. Sekiranya ada ya ketika membuat maket Prambanan, berarti dia adalah miniatur Candi Prambanan. Itu sebagai salah satu contoh. Rekonstruksi 3 dimensi dan diorama. Apa yang disebut diorama? Nah, itu nanti Anda bisa pelajari di Laboratorium Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta. Selanjutnya adalah Museum di Puro Paku Alaman. Ini merupakan museum khusus yang menggambarkan budaya dan sistem pemerintahan di Puro Paku Alaman. Jujur saja saya juga belum pernah mengunjungi Museum Puro Paku Alaman, tapi suatu ketika mungkin saya akan mengunjungi ke sana karena di sini adalah salah satu museum yang syarat dengan akulturasi budaya Jawa, khususnya pernaskahan. Selanjutnya ada Museum Sandi. Lah ini adalah museum yang berkaitan dengan sistem sandi atau informasi, kerahasiaan informasi di sebuah negara. Ini terdapat di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kapanewon Samigaluh, Kulon Progo. Kemudian ada Museum Sono Budoyo. Saya sering sekali mengunjungi museum ini. Sono Budoyo itu di lantai 1 merupakan ada beberapa benda yang berkaitan dengan kultur budaya Jawa. Kemudian di lantai 2 Anda bisa menemukan naskah-naskah menggunakan aksara Jawa, manuskrip-manuskrip zaman dahulu. Jadi dari aksara dan bahasa itu masih menggunakan bahasa Jawa yang tidak lumrah atau tidak lazim digunakan pada zaman sekarang. Kalau dalam sistem bahasa itu disebut dengan bahasa yang arkais. Itu ada di Museum Sono Budoyo. Ini saya pernah sering sekali mengunjungi ini karena dulu saya sering mengkaji naskah di museum ini. Kemudian ada Museum Bahari, jelas ini berkaitan dengan kemaritiman Indonesia. Ini merupakan hibah dari Laksamana Madya Yosafat Didik Heri. Kemudian koleksi utamanya koleksi utama itu berarti tidak satu-satunya ya. Anjungan NKRI Todak nomor lambung 631. Jadi di sana ada sebuah miniatur yang menggambarkan anjungan kapal, tapi itu hanya replika saja. Kemudian Taman Pintar, jelas kalau Taman Pintar ini adalah sebuah museum yang menjadi satu dengan tempat rekreasi khususnya bagi anak. Di sini anak-anak berbeda dengan museum yang lainnya yang benda bersejarahnya itu tidak boleh dipegang. Bedanya dengan Museum Taman Pintar. Di Taman Pintar ini para siswa atau para pengunjung bisa bisa memegang atau bermain dengan alat peraga yang ada di sana. Karena konsep dari Museum Taman Pintar adalah hands on. Artinya setiap benda peraga itu boleh dimainkan oleh wisatawan. Supaya apa? Supaya anak-anak itu lebih suka dengan ilmu pengetahuan. Karena corak dari Taman Pintar ini adalah museum yang mengakuisisi atau mengakomodasi tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada Monumen Pahlawan Pancasila, didirikan untuk memperingati gugurnya Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono adalah pahlawan revolusi yang kemudian diculik oleh PKI. Itu kemudian di kendaraannya atau benda-benda bersejarahnya dikumpulkan menjadi satu, kemudian dijadikan museum, namanya Museum Pahlawan Pancasila. Itu benda-bendanya berkaitan dengan Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono sebagai pahlawan revolusi. Selanjutnya ada Museum Dirgantara Mandala. Dari nama museum tentu sudah kita tebak bahwa museum ini berkaitan dengan TNI Angkatan Udara. Di sini wisatawan bisa melihat, memfoto atau menaiki, kalau ada beberapa yang dinaiki, pesawat-pesawat yang sudah dimuseumkan, yang sudah tidak aktif terbang lagi.
Selanjutnya ada Museum Benteng Frederiksberg. Ini kalian juga sudah tahu karena letaknya tepat di jantung kota Yogyakarta, tepatnya di Kompleks Malioboro. Itu ada Benteng Frederiksberg 0 km, dan itu juga terdapat museum. Koleksinya ada 1760, dan itu berkaitan dengan pendirian atau sejarah-sejarah tentang peperangan di Yogyakarta. Ada monumen yang didirikan untuk memperingati setengah abad kebangkitan nasional, namanya Monumen Perjuangan Yogyakarta. Koleksi yang terdapat di sana adalah patung kepala tokoh sejarah bangsa. Jadi di sana juga banyak sekali patung-patung para pahlawan bangsa atau tokoh sejarah bangsa. Selanjutnya ada Museum Gunung Merapi. Itu letaknya di Kaliurang. Di sana banyak sekali arsip-arsip yang berkaitan dengan kegunung apian di sana. Kemudian ada Museum Kayu Wanagama. Ini berupa rumah panggung dengan baku kayu jati. Namanya bahasa lainnya adalah Tectona Grandis. Museum kayu ini memiliki 412 koleksi seperti fosil kayu, patung, topeng, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Museum Gembira Loka, yaitu yang berkaitan dengan flora dan fauna. Ini adalah memiliki koleksi keanekaragaman biji, Simplicia tanaman obat, alga laut, umbi, akar, bunga, Rafflesia arnoldi, dan keanekaragaman morfologi flora Gembira Loka. Jadi dan ada fosil-fosil binatang-binatang yang sudah punah, atau replika fosil binatang yang sudah punah, ataupun fosil-fosil binatang yang sudah mati kemudian diawetkan dan diletakkan di museum di sana. Kemudian ada Museum Gempa Profesor Dr. Sarwidi. Sini sebuah koleksinya adalah rumah dengan sistem simutaga atau simulasi ketahanan gempa. Jadi rumah tersebut tahan gempa, bisa dikatakan seperti itu. Anda bisa belajar tentang geologi di sana. Itu bisa di tempat Museum Gempa Profesor Dr. Sarwidi. Selanjutnya ada Museum Air Water for Life. Itu letaknya di Jogja Bay Water Park sekitar Maguharjo. Di sini Anda bisa melihat pengetahuan tentang keilmuan air. Di sana kemudian pengunjung juga dapat melihat skin selokan Mataram. Jadi di Jogja itu ada sebuah sungai kecil yang membelah kota Jogja, namanya Selokan Mataram. Nah dari sana juga ada dari sisi ilmunya juga ada bagaimana dari selokan itu berasal dan kemudian kemana hulu dan hilirnya juga dijelaskan di Museum Air Water for Life Jogja Bay Water Park. Kemudian Museum Wayang Beber Sekartaji, museum pertama di Indonesia bahkan di dunia yang berfokus pada wayang beber. Wayang beber itu adalah wayang beber itu wayang yang cerita wayang, media wayang yang ditulis di atas kain kanvas yang cara memainkannya kemudian ditarik seperti hanya kita membaca komik. Tapi bedanya adalah komik ini menggunakan kertas, sedangkan beber itu menggunakan kain. Museum ini menyimpan 350 benda koleksi yang terdiri dari wayang beber, naskah, lontar, dan koleksi kuno lainnya. Itu merupakan 38 monumen dan museum yang terdapat di Yogyakarta. Dalam waktu 30 menit Anda bisa melihat 38 museum dan monumen yang ada di Yogyakarta. Jikalau Anda secara langsung tidak akan bisa mengunjungi 38 museum hanya dalam waktu 30 menit. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Thank you. Any question? If you have a question, just message me with WA or meet me in the class. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.